Moksa FM 99.0 99.0 radionya warga Jawa Tengah. Moksa Radio, Fresh and friendly. berjumpa kembali bersama saya Fitri dan rekan saya Najita yang akan menemani selama satu segmen kita di Axis Extraordinary Information. Seperti biasa nih, pada minggu kedua kita akan mengundang narasumber wisata di segmen Axis. Rekomendasi tempat wisata minggu ini dari kita Festival Bulusan. Langsung aja ya kita perkenalkan salah satu pegiat tradisi Bulusan. Nah, bisa diperkenalkan nih Kak, nama, asal dari mana, dan bagaimana sih keikutsertaannya Kakak dalam tradisi Bulusan ini? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Tunggal Putra. Saya berasal dari Kudus sendiri. Untuk status pada acara sebagai warga desa rutin memeriahkan tradisi Bulusan di Desa Sumber. Kalau untuk status warga sendiri, saya bisa dibilang sebagai warga pendatang, ya karena saya baru menetap di Desa Sumber ini sekitar 5 tahun. Baik Kak Iqbal, terima kasih telah memperkenalkan diri. Berhubungan Festival Bulusan ada nih, dikarenakan sisi budayanya ya Kak. Maka kita awali segmen ini dengan mengetahui gimana nih sejarah tradisi Bulusan terlebih dahulu, sebelum beralih ke segmen Festival Bulusannya ya. Nah, untuk sejarahnya sendiri nih Kak Iqbal, tradisi Bulusan ini sejarahnya seperti apa sih Kak? Baik, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Bulusan ini. Jadi awal sejarahnya dulu ada seorang sesepuh yang bernama Mbah Dudo ya Mbak. Nah, beliau itu adalah seorang ulama penyebar agama Islam. Kiai Dudo ini merupakan sebuah julukan. Sebagai warga, ada juga yang menyebutnya dengan nama Joko Samudra atau juga Raden Syed Ahmad Hasan. Pada saat menyiarkan agama, Mbah Dudo ini tidak membawa istrinya, tetapi membawa 2 santri yang berasal dari Mataram. Nah, pesantren itu berada di lereng Muria yang berjarak kurang lebih 17 km dari Muria. Pada suatu malam, bulan Ramadan, bertepatan malam Nuzulul Quran, Sunan Muria atau Raden Umar Said itu sedang berjalan-jalan Mbak untuk bersilaturahmi dan membawa Al-Quran bersama Mbah Dudo itu sendiri. Dalam perjalanannya itu, Sunan Muria mendengar kayak ada seperti suara-suara kayak seret-seret gitu ya, yang ternyata itu adalah orang yang bekerja di sawah itu pada malam hari. Nah, yang sedang melakukan kayak Daud, istilah di sana bacanya Daud. Kalau di sini kalau nggak tahu, Daud tuh mencabuti benih padi yang akan ditanam. Nah, kalau kemudian karena penasaran, kemudian dihampirilah sumber suara itu. Dan ternyata suara dari itu adalah suaranya santri Mbah Dudo sendiri. Lalu Mbah Sunan itu berkata, "Loh, malam nuzulul Quran kok tidak baca Al-Quran, kok malah di sawah berendam seperti bulu saja." Nah, entah kenapa seketika itulah para santri Mbah Dudo yang bernama Umarat dan Umari tadi malah menjadi bulus, Mbak. Nah, kemudian pada saat itu juga Mbah Dudo minta maaf atas kesalahan santrinya kepada Sunan Muria tadi. Nah, akan tetapi tidak ada berbuah hasil apa-apa, Mbak. Umarat dan Umar itu tetap menjadi bulus. Sampai kemudian Raden Umar Said itu mengajak Mbah Dudo melanjutkan perjalanan kurang lebih dari 800 meteran lah Mbak, kayak ke utara, dan di tengah perjalanan itu beliau malah mengambil sebatang kayu adem ati. Istilah kayu adem ati itu merupakan kayak batang pohon keluak Mbak. Nah, kemudian beliau itu menancapkannya di suatu tempat. Kalau setelah ditancapkan itu malah dicabut sama itu, malah mengeluarkan mata air yang kemudian dipercaya sebagai asal sungai sumber tersebut. Nah, setelah itu sawah itu kemudian dikenal sampai sekarang dengan sawah Mojo Bulus. Karena di sana banyak sekali pohon mojo dan di sana tempat para santri Mbah Dudo tadi yang sabda menjadi bulus. Setelah itu Sunan Muria kembali bersabda dan memerintah Mbah Dudo itu beserta para santrinya untuk menjaga daerah tersebut dan menjanjikan bahwa akan ada orang memberi makan kepada mereka, khususnya pada waktu Syawal.
Nah, di tempat tersebutlah tradisi bulusan dilaksanakan sampai hari ini, Mbak. Sekian dari cerita singkatnya, Mbak. Nah, jadi untuk sejarahnya seperti itu ya, pendengar setia Moksa. Oke, kalau aku mau menambah ini ya, Kak, berpendapat sedikit nih ya, Kak Iqbal. Menurut saya nih, tradisi kupatan bulusan itu merupakan peninggalan dari nenek moyang ya, yang harus tetap dilestarikan. Dan ini adalah cara kita tetap menghormati sesepuh zaman dahulu. Tradisi ini kan dilaksanakan mulai dari zaman nenek moyang, dan setelah ada tragedi manusia yang disabda Sunan tadi, lalu menjadi bulus, kemudian masyarakat sekitar pun mengembangkan dari zaman ke zaman. Tradisi kupatan ini sudah menjadi kepercayaan masyarakat Jawa, khususnya warga Sumber, karena kupatan ini ada sejak zaman Kanjeng Sunan Muria. Gitu ya? Betul Kak Fitri, dari penjelasan Kak Iqbal, acara ini setiap tahun dilakukan guna untuk menghormati para sesepuh yang dari dulu sudah mengadakan acara tradisi ini. Dan untuk menambah tali silaturahmi masyarakat desa Sumber Hadipolo juga, karena dengan cara ini masyarakat akan berkumpul dan mengurus acara ini agar tetap lestari. Saya juga setuju dengan pendapat dari Mbak Fitri dan juga dari Mbak Nita dari makna tradisi itu sendiri. Ya, jadi maknanya ya itu ya kayak seperti ngaku lepat atau artinya seperti saling meminta maaf. Karena tradisi kupatan itu diadakan waktu Lebaran, jadi bisa digunakan untuk momen saling memaafkan melalui tradisi tersebut. Selain itu, tentu bisa menjalin ukhuwah Islamiyah antara sesama manusia. Silaturahmi juga kan bisa tuh Mbak, sebagai alat silaturahmi dan juga menjadi hidup menjadi tenang, saling memaafkan, sehingga kehidupan kita ke depan bisa menjadi lebih tenang di momen silaturahmi tadi. Oke, bagi saya tujuan diadakan tradisi ini agar masyarakat desa Sumber tetap rukun dan juga menjaga kekompakannya dan juga saling rukun dan meroyong bersama. Selain itu juga untuk mendoakan para sesepuh dan meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain tradisi bulusan tadi ya Kak, menurut data yang kami himpun juga diadakan festival ya Kak? Iya betul Mbak. Jadi kita sebagai warga Sumber itu juga mengadakan festival atau yang disebut dengan festival bulusan. Jadi di dalam rangkaian kegiatannya itu sendiri kita adakan kirab budaya sebagai kirabnya Mbak. Di festival kirab bulusan itu dimulai dengan mengambil start di depan perumahan Geraha Harmoni menuju ke titik finish di makam Punden Mbah Dulo. Ya kira-kira jaraknya tuh sekitaran 700 meteran Mbak. Jadi setelah sampai di lokasi finish tadi ada berbagai teatrikal dan kesenian yang dimainkan oleh masing-masing peserta kirab yang terdiri dari warga biasanya dari RT 1 sampai ke RT 9 dari RW 5 Dukuh Sumber Desa Hadipolo. Kemudian untuk gunungan kirab sendiri ada sebanyak 4 gunungan hasil bumi yang mana setelah dilakukan arak-arakan kemudian akan dibagikan secara massal kepada masyarakat yang ada di sekitar tempat itu. Jadi masyarakat langsung menyerbu gunungan tersebut dengan niat mengharapkan berkah dari tadi. Dalam waktu yang singkat tadi, gunungan hasil bumi itu pun sudah habis. Bahkan hanya tinggal kerangka yang terbuat dari bambu tersebut. Karena mungkin banyak antusias dari masyarakat yang mengikuti tradisi ini. Dan setelah tadi acara kirab tadi, Mbak Fitri dan Mbak Najwa, oke, pada puncak acara atau penutup acara ini biasanya di malamnya ini kita adakan pasar malam Mbak, untuk semakin ya memeriahkan lah kegiatan acara bulusan ini dan juga untuk menarik masyarakat untuk memeriahkan juga biar ramai. Jadi diisi dari pasar malam ini terdiri dari ketoprakan, biasanya orang-orang sekitar bapak-bapak juga suka menonton ini karena dengan kental dengan seni Jawaannya. Ini dengan dia disebut dengan pentas seni Jawa ketoprak itu. Dan juga jajan pasar ya, ibu-ibu dan juga anak-anak kecil juga pada suka jajan, apalagi cewek-cewek zaman sekarang. Oke, kemudian juga ada diselingi dengan acara panggung sholawatan yang dimeriahkan dari berbagai grup rebana di Jawa Tengah. Karena juga sholawatan ini juga
bisa memeriahkan acara dan juga mencari berkah di acara ini. Nah, dari kisah tersebut nih Kak, untuk acara bulusan itu berarti masih dilakukan sampai sekarang ya? Kalau dilaksanakan masih, soalnya kita akan mengambil seni itu biar tidak hilang, maksudnya tetap mengalir sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Tadi kan ada beberapa acara nih, ada sholawat, ketoprakan, kirap, terus pasar malam ya kan. Nah itu kira-kira acara bulusan itu dilaksanakan di berapa hari sih? 1 hari, 2 hari ya Pak? 1 minggu atau berapa hari gitu? Kalau soal itu kira-kira ya Mbak, biasanya kalau di desa ini sekitar 1 mingguan. Bisa lebih lama, ada pasar malamnya itu yang membuat lama biar semakin antusias. Berarti kalau di masyarakat Jawa nih ya, khususnya di Jawa Tengah ini ya, kan antara Lebaran, Hari Raya sama Bodo Kupat itu kan beda ya. Berarti kalau bulusan itu dimulainya pas Bodo Kupat itu ya? Iya. Yang 7 hari setelah hari Lebaran Habis itu. betul. Baik Kak Iqbal, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Radio Moksa kami. Oke, semoga sukses selalu ya untuk tradisi bulusannya Kak Iqbal. Amin. Terima kasih. Berikut tadi segmen eksis dari Moksa Radio. Nah, sekali lagi nih kami aturkan banyak terima kasih kepada narasumber kita Kak Iqbal ya, yang menjadi narasumber tunggal kita kali ini. Nah, bagi para pendengar setia Moksa Radio, kita akan jumpa kembali di minggu kedua berikutnya pada segmen Eksis. Selamat berlibur. Dan yes. Moksa FM 99.0 99.0 radionya warga Jawa Tengah. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.
dan terikat waktu. Buat sahabat Citra, Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2005. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Usus adalah organ tubuh yang menyerap nutrisi dari makanan dan menyalurkan ke seluruh tubuh sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara baik. Usus yang sehat akan menciptakan sel kekebalan tubuh menjadi aktif. Hal ini karena bakteri baiknya dapat meningkatkan daya tahan tubuh selalu terjaga baik. Simpanlah Yakult pada suhu 0 sampai dengan 10 derajat Celcius dan perhatikan masa kadaluarsanya sebelum diminum. Minum Yakult setiap hari untuk menjaga kesehatan sepanjang waktu. Jadikan pola hidup yang sehat mulai sekarang. Untuk lebih jelasnya, hubungi media sosial Yakult, Facebook Yakult Indonesia, Instagram Yakult_Indonesia untuk dijual kembali atau diminum langsung. Mari, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Moksa FM 99.0 99.0 radionya warga Jawa Tengah. Selamat siang pendengar setia Moksa Radio dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Fitranis dalam Moksa Info. Sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda siang ini. Di antaranya banyak jalan rusak usai banjir di Demak, Jawa Tengah. Dan aktivis di penjara usai bersuara atas pencemaran lingkungan. Untuk informasi pertama yaitu datang dari Demak. Akibat banjir banyak titik jalan yang rusak dan berlubang di Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Banjir di Karanganyar, Demak mulai surut. Namun demikian banjir menimbulkan persoalan baru, yakni terkelupasnya aspal di sepanjang puluhan kilometer dan jalan yang berlubang di sejumlah titik. Berdasarkan pantauan di lapangan pada Minggu 24 Maret 2024, lempengan aspal yang tebal terlihat berserakan di sepanjang ruas Jalan Pantura Demak. Selain jalan, banjir juga merusak rumah warga. Pada Senin 25 Maret, sejumlah pekerja dan alat berat telah diterjunkan untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Menurut salah satu warga, banjir kali ini arusnya lebih deras, sehingga membawa banyak lumpur. Berikut informasi yang kami dapat dari salah satu warga terdampak, yaitu Bapak Agus. Iya Mbak, benar. Banjir kedua di Karanganyar ini juga membuat aspal terkelupas. Selain itu juga Mbak, jalanan juga berlubang. Tidak hanya jalur Pantura saja Mbak, banjir tersebut juga turut merusak jalanan di desa Mbak. Bupati Demak Estianah telah memerintahkan Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak mendata seluruh ruas jalan rusak dan terdampak banjir, yang kemudian diprioritaskan untuk perbaikan pada kewenangan wilayah jalan pemerintah pusat, provinsi dan daerah sesuai arahan Presiden Joko Widodo saat memantau penanganan banjir Demak pada Jumat 22 Maret 2024. Bupati Demak juga akan melakukan perbaikan seperti penataan sungai, perbaikan tanggul-tanggul kritis, serta saluran irigasi. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Hanung Triyono mengatakan, kerusakan terparah terjadi di ruas jalan penghubung Demak, Jepara, Kudus, hampir 100-an kilometer jalan yang rusak. Lanjutnya, pihak masih mempercepat perbaikan ruas jalan yang rusak di sejumlah titik. Hanung berharap agar pengerjaan jalan yang rusak bisa cepat terselesaikan, sehingga dapat dilewati masyarakat yang akan mudik hari raya. Informasi selanjutnya yaitu datang dari seorang aktivis lingkungan yang dipenjara akibat bersuara atas kerusakan lingkungan. Daniel Fritz Maurice, aktivis lingkungan asal Karimun Jawa, divonis 7 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah subsidiar 1 bulan masa kurungan pada Kamis 4 April 2024. Ia dinyatakan melanggar pasal 45A ayat 2, dihubungkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal yang divoniskan pada Daniel adalah menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan. Daniel dilaporkan seorang warga ke Polres Jepara pada 8 Februari 2023
terkait ujaran kebencian atas komentar pada video yang diunggah di Facebook pada 12 November 2022. Video berdurasi 6 menit tersebut menunjukkan dampak limbah tambak udang pesisir Karimun Jawa. Ini komentar Daniel yang dipermasalahkan. Komentar tersebut berbunyi, masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intinya sih masyarakat otak udang itu kayak ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak dan teratur untuk dipangan. Safanet mencatat 2023, sedikit 6 aktivis dari total 126 orang dilaporkan ke polisi menggunakan pasal karet dalam UU ITE. Catatan Amnesty International turut menyebut sepanjang 2023 ada 55 korban, terdiri dari masyarakat sipil, aktivis, hingga jurnalis yang dilaporkan ke polisi dengan pasal-pasal UU ITE. Penasihat Daniel, Rapin Mudiarjo, akan ajukan banding atas putusan tersebut. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Informasi tersebut menjadi penutup Moksa Info pada siang hari ini. Saya Fitranis, pamit undur diri. Selamat siang, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Moksa FM 99.0 99.0 radionya